Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Di video kali ini kita akan membahas ini ada sharing pengalaman sebenarnya bagaimana cara melakukan tes, mungkin tes COVID ya, di sini rapid test secara mandiri ya, dengan baik mungkin. Di sini hanya disclaimer-nya bahwa ini adalah pengalaman pribadi ya, mungkin bisa jadi ada yang kurang tepat atau bisa jadi salah, bisa jadi benar. Makanya kalau ini hanya sharing saja, mungkin kalian penasaran bisa ngecek sendiri sebenarnya terkait dengan tes rapid test. Di sini rapid antibody yang kita bahas ya, nanti mungkin video berikutnya ada yang antigen ya. Oke, di sini saya bukan tenaga medis, juga bukan dokter, sehingga sangat disarankan untuk konsultasi dengan dokter juga untuk terkait dengan hal ini ya. Oke, ini hanya sekali lagi hanya sharing pengalaman pribadi. Mungkin ada yang kesulitan, ada petunjuk teknisnya mungkin sudah ada di buku panduannya di situ tapi masih kesulitan. Nah ini ya hanya sharing pengalaman saja ya. Oke, di sini test kitnya ini saya ambil dari Sinocare ya, ini masih belum expired. Ini video juga baru saya buat mungkin beberapa hari yang lalu. Nah ini ada yang pertama, nanti setnya akan seperti ini ya, minimum. Jadi ada test stripnya, jadi bentuknya kayak tes yang sudah umum ya, sudah sering kalian lihat. Mungkin ada yang sering foto-foto Instagram menggunakan tes ini ya, yang menandakan non reaktif misalkan. Kemudian di sini ada jarumnya ya, ini nanti juga harus hati-hati karena ini ya, melukai diri sendiri ya saya katakan. Jadi kalian akan membuat sedikit darah ya, karena ini tes darah maka harus mengambil darah dari jari tangan kalian, jadi harus hati-hati dengan cara penggunaannya. Kemudian di sini ada alkohol ya, alkohol tisu ya, isinya alkohol itu untuk membersihkan sebelum jarum ini ditusukkan ke tangan kalian, dan nanti setelah itu juga. Kemudian di sini kecilin ya, ada pipet. Harusnya kalau satu kotak ini isinya 5, jadi ini dapat plastik sendiri, tapi ini karena dulu saya kirim ke rumah sakit ketika istri saya sakit ya, sehingga saya pisah-pisah seperti ini. Kemudian di sini yang penting juga ada reagennya ya, atau ya cairan, kalau saya katakan sih reagen ya. Jadi ini akan nanti dicampurkan ketika darah sudah diteskan di test strip sini ya. Oke, ini mungkin salah satu contoh hasilnya ya. Di sini kita tahu ada sedikit strip kecil, ini mungkin menandakan bahwa ya reaktif, tapi kalau di manualnya ya weak reaktif ya, jadi reaktifnya tidak begitu kuat. Tapi ada juga kalau memang sangat reaktif maka warnanya mirip-mirip dengan yang C di sini ya. Oke, ini adalah test stripnya. Di sini ada huruf S, ini adalah tempat untuk meneteskan darah di sini ya, darah kalian beserta reagennya 2 tetes. Kemudian di sini ada 2 garis ya yang akan muncul. Awalnya nanti putih ya reagennya, tapi test stripnya, tapi nanti kalau sudah tetes akan muncul seperti ini. Jadi ada 2 garis, ini ada garis C dan garis T. Oke, garis C itu adalah garis kontrol, mudah-mudahan benar ya, ini asumsi saya. Kemudian T adalah tes. Oke, jadi garis kontrol ini harus muncul. Kalau garis ini tidak muncul maka testing yang dilakukan itu tidak valid atau salah ya. Jadi walaupun di sini muncul, tapi kalau yang atas tidak muncul itu salah. Kalau yang atas muncul, yang bawah tidak muncul, berarti non reaktif. Kalau dua-duanya muncul maka itu reaktif, sehingga harus diuji lagi tes berikutnya untuk tes corona yang lebih akurat ya. Dan S di sini ya, mudah-mudahan saya tidak salah interpretasi, ini mungkin S artinya sampel ya, jadi sampel darahnya ditaruh di sini. Ini contoh yang reaktif ya, kalau salah reaktif lemah. Ini contoh yang non reaktif ya, saya tunjukkan ya. Di sini garisnya putih gitu ya, jadi yang lainnya merah, di sini agak putih sendiri ya pada garis T ya. Sekali lagi hasilnya itu ada di garis T. Kalau ada garis merah itu reaktif, kalau garis putih seperti ini non reaktif. Oke, kalau garis C itu adalah garis kontrol yang harus muncul, yang menandakan bahwa tes itu benar atau salah gitu ya. Caranya di sini ada sedikit video yang sudah saya coba rekam beserta istri saya, yang saya coba cek ya. Di sini saya play, kemudian saya play pelan-pelan ya, play pause. Di sini ada tesnya, tadi ada stripnya, kemudian ada
jarumnya ya untuk mencoblos di tangan kita, jari kita. Di sini saya ngambil pipetnya sama alkohol swab, dan ini reagennya tadi ya. Oke, jadi ini pipetnya kecil aja dan sekali pakai ya, nanti kalau sudah langsung dibuang supaya tidak dan hati-hati kalau membuangnya, jangan sampai mencemari lingkungan karena ini termasuk limbah yang cukup ya, apa namanya, limbah infeksius kalau nggak salah kalau dari kata dokter. Ini satu aja ya jarumnya diambil, ini yang akan dicoblos ke tangan ya, mungkin di sini jari-jari tangan, dan pilih salah satu saja bukan semuanya ya. Oke, jadi saya ambil satu saja, kemudian tadi swabnya juga saya ambil satu, dan ini test stripnya saya buka, kemudian saya ini contohnya ya, jadi masih putih, tidak ada garis, tidak ada warna merah apapun di situ. Oke, sambil nunggu sebentar, kemudian langkahnya yang pertama yang penting adalah jari itu diusap dengan menggunakan alkohol ini supaya apa, supaya tidak terjadi infeksi, supaya jari yang kotor ya bersih ya, supaya tidak ada bakteri ataupun virus yang bisa masuk ke darah ketika pengetesan misalkan ya. Itu kan bahaya juga kalau kita malah terjadi infeksi ketika ngetes ya. Jadi harus dipastikan bersih dulu dan steril ya. Oke, di sini tinggal dilap-lap, kemudian sambil kalau sudah ditunggu kering ya, karena itu alkohol kan cepat kering. Oke, jadi tinggal ditunggu kering saja sambil nunggu saya menyiapkan jarumnya di sini. Nah, jarumnya di sini bagian putih ini tinggal diputar saja, kemudian ditarik sampai copot. Itu adalah bagian pelindung atau pengaman ya, supaya jarumnya tidak melukai ketika tidak sengaja dipencet gitu ya. Oke, ya tinggal tarik aja gitu, mudah kok. Nah, sisanya ini alatnya ya seperti ini ya. Dan nanti bagian yang bergerak itu yang ungu. Jadi kalian tekan atasnya, yang ungu akan bergerak, kemudian akan cetek gitu ya. Jarum akan turun akan nyoblos ya, mungkin ke ujung jari kalian. Nah, kalau sudah keluar darah, dan ini hanya satu kali pakai ya. Kalau sudah sekali ceplas gitu, sekali coblos, maka tidak bisa digunakan lagi. Oke. Nah, ini tinggal ditekan saja ini, paskan dulu ke jari yang akan dicoblos atau diambil darahnya, sampelnya ya. Kemudian tinggal ditekan, yang bergerak sekali lagi ini ya. Jadi ini tidak ada yang lainnya, tekan seluruhnya, tekan tumpuannya hanya yang ungu ini saja. Jadi tinggal tekan seperti ini ya. Nah, tinggal dipaskan mau di mana, kemudian tekan. Nah, kalau sudah pasti akan keluar darahnya di sini ya, cepat. Dan ini memang jarum ini agak lebih sakit ya daripada yang kalau mungkin kalian pernah tes gula yang jarum pinset itu, karena mungkin lubangnya besar sehingga darah yang dihasilkan cukup banyak, supaya cukup mungkinnya di sini di tes kitnya di sini ya. Oke, di sini yang diminta ada garis di sini ya, jadi darah yang diminta itu sebenarnya sekitar segini, segaris yang ada di pinset di sini. Kalau tidak bisa sekali ambil ya bisa dua kali lah kira-kira, jadi ambil setengahnya kira-kira, terus kemudian ambil setengahnya lagi. Nah, ini darah sudah keluar, tinggal dipencet saja. Nah, tinggal cara ngambilnya, yang bagian sini dipencet dulu, kemudian dekatkan ke darahnya. Nanti otomatis ya kayak sedotan ya, ketika dibantu kan ya akan narik. Nah, di sini kan saya coba ambil semuanya langsung, tapi tidak bisa. Ini saya coba lagi ya, ternyata nggak bisa. Akhirnya saya putuskan ambil setengahnya, saya taruh dulu di tempat sampel darah tadi, kemudian saya ambil setengah lagi gitu ya. Nah, ini saya coba nggak bisa ya, akhirnya saya ambil setengahnya dulu. Nah, ini saya masih paksa lagi. Nah, ini saya taruh di situ, kemudian saya ambil lagi setengahnya. Mudah-mudahan ini tidak salah ya, karena saya juga bukan orang medis, tapi hasilnya juga muncul kok. Kalau sudah selesai, darahnya yang dibutuhkan hanya segitu saja, kecil aja. Nah, kemudian tutup luka dengan menggunakan alkohol pad ini tadi ya, supaya steril, supaya luka juga cepat kering dan tidak terinfeksi bakteri ya. Langsung ditutup, ditahan, ditekan gitu aja, sudah selesai. Oke, memang darahnya cukup banyak ini karena jarum ini tadi saya katakan lumayan sakit ya. Kemudian kalau sudah, siapkan reagennya, ditetes 2 tetes saja cukup. Oke, di sini teteskan 2 tetes saja. Oke, ya kelihatannya kayak tetes mata gitu. 1 tetes, kemudian 2 tetes. Sudah. Ya sudah, kalau sudah selesai ya tadi pastikan itu darah sudah ditutupi, kemudian dibersihkan ya. Kemudian hati-hati karena ini limbah infeksius, sehingga dibuang dengan aman ya, jangan sampai menularkan ke yang lain. Nah, kalau sudah di sini
tinggal kita tunggu selama 15-20 menit menurut buku manualnya, sehingga kalau kami dijami ya, atau mungkin pakai stopwatch, nah, silahkan di stopwatch, nanti perlahan-lahan akan muncul ya seperti tadi. Kalau misalkan non reaktif, di sini garis merah itu muncul dan garis putih tidak muncul, artinya non reaktif. Perhatikan, kalau non reaktif itu bukan berarti bahwa kalian bebas corona gitu juga enggak ya, karena ini rapid test itu yang diuji adalah serologi atau apa namanya, antibodinya. Ini yang saya tahu saja ya, karena saya orang awam juga, sehingga belum tentu kalian juga bebas dari COVID-19, karena ketika pertama kali infeksi yang saya tahu ya, itu ketika infeksi ketika sakit itu antibodi belum terbentuk, sehingga bisa jadi kalian sudah positif, sudah menularkan, mungkin ya saya katakan, tapi antibodinya belum ada sehingga di tes ini tidak terdeteksi. Oke. Kemudian kalau ini contoh yang tadi ya, weak negatif gitu ya. Nah, kenapa kok menggunakan tes ini ya? Sebenarnya tes ini cukup efektif jika dilakukan berulang ya. Misalkan saya ini yang saya lakukan ya. Mudah-mudahan ini juga benar, nanti kalau ada dokter mungkin bisa memvalidasi. Jadi karena saya sudah keluarga ada yang positif, saya isolasi mandiri. Nah, saya gunakan tes ini mungkin 5 hari sekali kalau saya. Jadi 5 hari, hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15, bahkan sampai hari ke-20 saya lakukan tes ini ya. Nah, untuk apa ya? Tadi kalau memang saya benar terinfeksi, tapi saya sudah isolasi mandiri sehingga tidak menularkan ya, kalaupun terinfeksi ataupun tidak. Jadi hari ke-5 akan dites, oh antibodinya mungkin ya, kalau terinfeksi ya terinfeksi tapi antibodi belum muncul sehingga masih negatif misalkan. Kemudian saya tes lagi di hari ke-10. Nah, hari ke-10 ini kalau harapannya kalau memang terinfeksi, antibodi kan pasti muncul, maka harusnya akan garis 2 misalkan. Atau kalau masih kurang lama belum muncul juga ya, hari ke-15 tadi. Nah, bahkan makanya saya isolasi mandiri itu lebih dari 1 minggu sebenarnya. Hari ke-15 itu, atau hari terakhir isolasi mandiri lah ya sebenarnya, itu dicek lagi, kalau muncul 2 strip, nah itu harus berarti kemarin mungkin corona gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya tetap mengecek kadar oksigen ya, karena itu yang vital. Karena saya pengalaman ada beberapa teman juga sebenarnya ya, ketika kena corona ya mungkin hanya sakit flu biasa saja, cuma butuh istirahat di kamar itu atau bed rest ya saya katakan, itu mungkin hanya 3-5 hari saja, selama kalau imun kita baik ya. Tapi kalau kita ada penyakit bawaan, ada sesak nafas, itu yang harus hati-hati. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini ya, terkait dengan cara testing corona menggunakan rapid test ini ya, yang antibody menggunakan darah ya, serologi. Dan cara saya itu versi saya ya, mudah-mudahan benar atau minimal hanya itu yang bisa saya lakukan. Kenapa? Karena ketika keluarga saya ada yang positif, misalkan ibu mertua positif, bapak mertua reaktif, kecamatan ya memang mengunjungi rumah, tetapi katanya bapak mau dites swab juga nggak dites sampai selesai isolasi mandiri. Saya juga minta tes swab juga nggak dikasih ya, walaupun sebenarnya saya bayar pun nggak apa-apa, tapi karena nggak dikasih ya sudahlah ya, akhirnya hanya seperti ini yang bisa saya lakukan tesnya. Saya tes berseri ya, itu yang ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Dan ya alhamdulillah saya juga sehat, dan selama tes itu 4 kali 5 kali kalau nggak salah non reaktif semua gitu ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya ya, ini hanya sharing pengalaman saja, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.